Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membicarakan kelanjutan dari anime Blue Lock Season 1 episode 24. Yang mana dalam manga kelanjutannya itu dimulai dari chapter 95. Sehingga hal yang akan kita bahas adalah Blue Lock chapter 95. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai! Pada akhir season tersebut, kita melihat bahwa Project Blue Lock kini dalam bahaya karena para petinggi Jepang yang berkaitan dengan sepak bola merasa bahwa Project Blue Lock ini merugikan dan menghambur-hamburkan uang saja. Yang akhirnya Ego pun mengajukan untuk kesebelasan Blue Lock melawan kesebelasan timnas Jepang yang dipimpin oleh Sai Itoshi. Oke, pada chapter 95 ini berjudul Percobaan. Pada awal chapter kita masih digambarkan kejadian di chapter sebelumnya di mana Ego berkata pertandingan akan diadakan 3 minggu lagi. Tim nasional Jepang U20 yang dipimpin Itoshi Sai melawan kesebelasan Blue Lock. Jika menang akan mendapatkan posisi tim nasional U20 dan kekalahan berarti pembubaran total Blue Lock. Di sana tergambarkan wajah serius dari Rin, Baro sang raja, Chigiri dan juga Meguru Bachira. Ego melanjutkan, ayo permata mentah yang akan mengubah wajah sepak bola Jepang adalah Blue Lock. Mendengar perkataan itu, Isagi pun berpikir, pertandingan untuk menentukan tim nasional U20 Jepang. Belum lama ini aku cuma orang yang tak dikenal. Tapi sekarang kalau aku menang, aku bisa bergabung tim nasional Jepang U20. Aku benar-benar bisa merubah hidupku dengan pertandingan ini. Lalu Raichi sang temperamen itu berkomentar, "Hei, tunggu sebentar. Aku paham ini kesempatan kita semua. Tapi kau bilang kesebelasan Blue Lock, bagaimana penentuan pemainnya?" Lalu Gaga Maru juga berkomentar, "Jangan bilang kau membuat beberapa dari kami menjadi back dan pemain tengah." Yang kemudian Ego pun berkomentar, "Ya, tentu saja, bahkan kiper juga. Selain penyerang, kita harus segera membuat tim. Formasi tim Blue Lock akan berpusat pada 6 orang yang akan kusebutkan namanya. Dari evaluasi keseluruhan sampai sekarang, mereka adalah 6 besar untuk membentuk tim hanya dalam 3 minggu. Ini adalah cara terbaik kita. Kalian yang dipanggil maju ke depan. Peringkat pertama, Itoshi Rin. Lalu nomor 2, Shido Ryusei. Di sana Igarashi Gurimu berkomentar kepada Ryusei, "Hah, ternyata kau sehebat itu." Sementara itu, Ryusei sambil memandang Rin berkomentar, "Jadi orang itu nomor 1. Dan Isagi dalam benaknya berpikir, "Aku juga mau jadi yang terpilih." Ego pun melanjutkan, nomor 3, Karasu Tabito. Nomor 4, Otoya Eita. Nomor 5, Yuki Miyakenyu. Di sana Isagi berpikir, dia bilang 6 besar, jadi tinggal seorang lagi. Kandidat yang dipilih Ego untuk menjadi pusat formasi tim. Aku mau jadi salah satunya. Dan Ego mengumumkan, terakhir, nomor 6 adalah Nagi Seishiro. Yang tentunya dengan hal itu membuat Isagi cukup terkejut karena dia tidak terpilih. Kemudian Yuki Miyakenyu mengacungkan tangan dan berkata, "Permisi Ego-san, memikirkan ke depannya aku punya pertanyaan sederhana untukmu. Apa perbedaan antara aku dengan peringkat pertama?" Ego pun menjawabnya, "Sederhana, di antara 35 orang di sini yang bisa mencetak gol melawan tim pilihan dunia cuma mereka berdua, Itoshi Rin dan Shido Ryusei. Selanjutnya, aku akan menimbang beberapa gol yang kau cetak di seleksi tahap pertama dan evaluasi personal pemain pilihan dunia. Terakhir, aku menggunakan penilaianku sendiri." Apa itu menjawab pertanyaanmu, Tuan Model Mata 4? Dan dengan wajah gembira, Yuki Miya berkata, "Ya, terima kasih banyak." Kemudian Ego pun mulai menjelaskan seleksi berikutnya. Pertama, para 6 besar akan berpasangan sesuai urutan dan ditugaskan pada peringkat A, B,
B. C. Untuk membuat tim, yang mana artinya Shido Ryusei dan Ito Shirin berada pada tim A, Karasu Tabito dan Otoya Eita ada di tim B, serta Yukimiya dan Nagi berada pada tim C. Ego melanjutkan, selanjutnya 29 pemain lain akan memilih sendiri tim mereka. Mereka akan bergabung dengan tim yang dipilih dalam 3 kelompok acak untuk membentuk tim beranggotakan 5 orang. Lalu setiap tim punya kesempatan bertanding dalam satu game pertarungan 5 versus 5. Di sana Isagi yang mengerti penjelasan Ego pun berpikir, begitu ya, ini pengaturan untuk mencari tahu anggota tim yang paling cocok untuk pola penyerangan 6 besar. Ego melanjutkan, baiklah, untuk formalitas anggota 6 besar akan bermain dalam banyak game. Tapi 29 pemain lain hanya punya 1 kesempatan main. Ini tugas terakhir dari seleksi tahap ketiga yang direvisi dengan mempertaruhkan posisi pemain tim nasional Jepang U20. Ini waktu percobaan kalian. Sontak di sana Aryu berkomentar, jadi intinya kita harus membuktikan kemampuan dalam satu game. Sementara itu Isagi berpikir, masuk ke tim mana dan bagaimana cara terbaik menonjolkan diri. Aku harus memilih tim yang membuatku mudah untuk melakukan itu. Selanjutnya, Ego pun melanjutkan perkataannya. Juga ada pemain dari 29 orang yang tidak masuk dalam kelompok 3 orang. 3 kali 9 tim jadi 27 orang. Satu tim akan kekurangan orang. Mereka jadi kelompok 2 orang. Jadi untuk pengecualian, ada 1 orang yang akan bermain dalam 2 game. Kehormatan itu jatuh pada runner-up 6 besar, si nomor 7, Bachiri Meguru. Kau akan mengisi posisi itu. Melihat ini semua, Isagi pun terkesan tertinggal dibanding teman seperjuangannya. Karena selama ini dia bermain bersama dengan Rin, Nagi, dan Bachiri. Selanjutnya di dekat Rin terbuka sebuah pintu, yang mana Ego berkata, pertama, 6 besar kau akan ditempatkan dalam ruangan berbeda. Dengan itu, peringkat ini hanya menggambarkan evaluasimu. Saat ini, meski sekarang kau 6 besar, di akhir percobaan peringkat ini bisa saja terbalik. Camkan itu dalam pikiran saat kau menghadapi pertandingan selanjutnya. Lalu setelah 6 besar masuk, dengan ekspresi yang serius, Ego berkata di pemain yang tersisa, kunci menyelesaikan percobaan adalah bagaimana kau menegaskan dan berdampingan di hadapan 6 besar. 6 besar adalah pemain yang sudah menunjukkan kekuatan karakternya dan membuktikan kemampuan mencetak gol. Melawan mereka, kau harus menegaskan penilaianmu dan berdampingan sebagai kesatuan yang tak tergantikan. Dan terakhir, maju terus dan lampaui mereka. Bagi kalian, 6 besar ada untuk ditantang. Mereka musuh terbesarmu. Mereka bukan teman seperjuangan. Curi kesuksesan mereka. Gunakan mereka sebagai batu loncatan. Baiklah, dalam 24 jam kau harus memilih siapa yang memegang nasib masa depanmu. Rekan yang mungkin terbaik bagi kalian. Chapter ini ditutup dengan terpapangnya wajah 6 besar di layar dan Isagi yang memandangnya dengan sangat serius. Chapter 95 berakhir sampai di sini. Chapter 95 berakhir sampai di sini. Sungguh chapter yang sungguh panas. Kita akhirnya ditunjukkan para pemain terbaik Blue Lock di chapter ini. Apakah Isagi mampu untuk menonjolkan dirinya di samping para pemain 6 besar? Mari kita nantikan kelanjutannya. Jadi, itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Zona Manga dan terima kasih banyak.